menuju Pelabuhan Teluk Lamong. Kren yang dikendalikan dari jarak jauh. Antrian kapal sandar. Pemandangan dari atas Tower ASC. Shadow Go. Subscribe, like, comment, share. Pertama-tama kita ngumpul dulu ya di salah satu kantor EMKL terbesar di Indonesia. Dan kemudian kita langsung menuju ke arah Pelabuhan Teluk Lamong. Nah, ini perjalanan ke arah Pelabuhan Teluk Lamong, nanti kita akan melewati tol. Sekarang kita sudah melewati gerbang tol Dupak 4. Jangan lupa ya, kita harus ngetap dulu e-tol kita untuk membayar tol. Kita akan menjelajahi salah satu pelabuhan yang termodern dan terefisien di Indonesia, yang dikenal dengan teknologi paling canggih dan konsep ramah lingkungannya. Inilah yang disebut dengan Pelabuhan Teluk Lamong, bagian dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Yuk kita ikutin terus videonya. Sebelah kanan kita ini kantor terminal Teluk Lamong Pelindo. Masuk pos penjagaan, area wajib APD dan pemeriksaan. Karena pelabuhan ini merupakan area terbatas, jadi tidak semua orang bisa masuk dengan leluasa ya. Jadi saat ini kita menuju Pelabuhan Teluk Lamong didampingi oleh rekan kerja kita, salah satu perusahaan MKL yang mempunyai akses ke pelabuhan ini. Terima kasih kepada Pak Jimmy, Pak Vincent, dan Pak Hendra yang sudah menyambut kita dan memberikan fasilitas serta mengantar kita sehingga kita dengan teman-teman bisa berjalan-jalan dan melihat secara langsung aktivitas serta fasilitas yang ada di Pelabuhan Teluk Lamong ini. Kalau dilihat dari sejarah dan lokasinya, Pelabuhan Teluk Lamong mulai beroperasi pada tahun 2014 yang lalu dan menjadi pelabuhan semi otomatis pertama di Indonesia. Pelabuhan ini terletak di sisi barat Pelabuhan Tanjung Perak dan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekspor-impor, terutama di wilayah Jawa Timur. Salah satu keunggulan utama Pelabuhan Teluk Lamong adalah penggunaan teknologi hijau dalam operasionalnya. Hampir semua alat berat di sini menggunakan tenaga listrik dan gas alam, sehingga lebih ramah lingkungan. Bahkan, sistem otomatisasi juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi bongkar muat. Di sini kita bisa melihat berbagai aktivitas mulai dari kapal-kapal besar yang sandar, kren raksasa yang bekerja tanpa henti, hingga kendaraan otomatis yang mengangkut kontainer. Semua ini dilakukan dengan sistem yang modern dan minim emisi karbon serta minim tenaga kerja. Jadi sangat efisien ya. Keberadaan Pelabuhan Teluk Lamong memberikan dampak besar bagi ekonomi daerah dan nasional. Selain mempercepat distribusi barang, pelabuhan ini juga menjadi contoh bagaimana infrastruktur maritim bisa dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pelabuhan Teluk Lamong adalah bagian dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Pembangunannya dimulai pada tahun 2010 yang lalu sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan di Tanjung Perak yang sudah semakin sibuk. Pelabuhan ini mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2014 dan menjadi salah satu proyek strategis nasional dalam mendukung arus logistik di Indonesia. Salah satu hal yang membuat Pelabuhan Teluk Lamong istimewa adalah penerapan teknologi semi otomatis dalam operasionalnya. Sebagian besar alat bongkar muat seperti kren dioperasikan secara remote dan otomatis.
Ini menjadikan Teluk Lamong sebagai pelabuhan semi otomatis pertama di Indonesia, bahkan pertama di Asia Tenggara. Pelabuhan Teluk Lamong memiliki peran penting dalam arus logistik nasional. Dengan letaknya yang strategis di Surabaya, pelabuhan ini menjadi gerbang utama bagi distribusi barang dari Indonesia bagian timur ke barat dan sebaliknya. Banyak barang ekspor dan impor yang transit di sini sebelum dikirim ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri. Salah satu konsep utama yang diusung oleh pelabuhan Teluk Lamong adalah Green Port atau pelabuhan hijau. Ini berarti bahwa operasional pelabuhan dirancang agar lebih ramah lingkungan. Contohnya, mereka mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengganti alat berat berbasis diesel menjadi alat yang berbasis tenaga listrik. Selain itu, pengelolaan air limbah dan polusi udara juga diterapkan secara ketat, sehingga dampak lingkungan bisa ditekan di sini seminimal mungkin. Hal ini menjadikan pelabuhan Teluk Lamong sebagai pelabuhan percontohan dalam hal berkelanjutan di Indonesia. Pelabuhan ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap, mulai dari dermaga peti kemas, gudang penyimpanan, hingga jalur kereta api yang terhubung langsung ke jalur logistik nasional. Sekarang mari kita lihat lebih dekat beberapa fasilitas utama di pelabuhan ini. Yang pertama adalah dermaga peti kemas yang mampu menangani berbagai jenis kapal besar. Dermaga ini dilengkapi dengan STS atau Ship to Shore Crane. Alat bongkar muat otomatis ini bisa dioperasikan dari jarak jauh dengan menggunakan joystick. Teman-teman tahu tidak? Di sini ada sekitar 20 crane dan tenaga kerja untuk mengoperasikannya hanya 5 orang. Sangat efisien bukan? Dan mereka bekerja secara otomatis dari jarak jauh dengan menggunakan alat seperti joystick yang biasa kita pakai untuk main game. Untuk menaikkan dan menurunkan kontainer dengan menggunakan kren alat canggih ini dibutuhkan waktu tidak lebih dari 1 menit. Rata-rata hanya dibutuhkan waktu sekitar 45 detik saja. Canggih banget kan? Sangat efisien kan? Dan sangat cepat prosesnya. Nah, kalau pelabuhan Tanjung Perak sendiri memiliki beberapa terminal utama. Di antaranya adalah Terminal Jamrud yang melayani penumpang kargo dan curah untuk internasional. Kedua, ada Terminal Mirah berfungsi sebagai terminal serbaguna. Terminal Berlian ini ada 3 bagian, Berlian Timur, Berlian Utara, dan Berlian Barat. Yang keempat ada Terminal Nilam berfungsi sebagai terminal serbaguna juga. Ada Terminal Kalimas yang melayani kapal pelayaran rakyat atau disebut dengan PELRA. Terminal Peti Kemas Surabaya atau TPS menyediakan fasilitas terminal peti kemas untuk perdagangan domestik dan internasional. Dan yang kita kunjungi sekarang ini adalah pelabuhan atau terminal Teluk Lamong yang menyediakan fasilitas terminal peti kemas untuk perdagangan domestik dan internasional yang paling efisien. Ada juga terminal penumpang Gapura Surya Nusantara, di mana terminal ini untuk penumpang dan objek wisata. Nah, itu ternyata di situ ada jembatan, dari kejauhan itu adalah jembatan Suramadu itu. Nah, itulah perjalanan kita mengeksplorasi pelabuhan Teluk Lamong sebagai salah satu pelabuhan yang paling modern di Indonesia dan paling efisien. Teluk Lamong tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga contoh bagaimana teknologi dan berkelanjutan bisa berjalan beriringan. Jangan lupa ya,
like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten seru seputar traveling dan petualangan seru bersama Shelogo. Sampai jumpa di video berikutnya.